Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Saya yakin semua dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan saya di pertemuan pertama mata kuliah Micro Teaching. Ya, pada kesempatan ini saya mencoba untuk memaparkan dengan menggunakan Google Classroom. Baik, begini, saya untuk belajar micro teaching dengan saya buka dulu ya, saya buka dulu ini ya mahasiswa yang belajar dengan saya. Di sini sudah saya paparkan pertemuan pertama. Jangan lupa isi absen. Jadi isi absen itu ada dengan Google Google Form yang ada di Google Classroom. Kemudian juga nanti akan ada di Siakat. Jadi diharapkan mahasiswa nanti ketika sudah masuk jadwal perkuliahan, absensi di Siakat dan juga di Google Form itu diisi. Linknya nanti akan rilis ya seperti yang mahasiswa lihat itu ya di Google Form yang ada di sini. Di sini ada RPS. RPS saya juga sudah saya paparkan. Ya, ini RPS-nya sesuai dengan yang disepakati oleh dosen-dosen micro teaching di Fakultas Tarbiyah Keguruan UIN Araniri. Kira-kira begitu ya. Nanti dibaca saja apa-apa saja rencana perkuliahan kita di semester ini. Kepada mahasiswa juga diharapkan nanti ini untuk pertemuan saat ini itu format penilaian micro teaching itu sudah saya rilis juga. Kemudian video pembelajaran micro teaching. Nah, di video pembelajaran micro teaching ini nanti mahasiswa itu diwajibkan untuk subscribe, kemudian mendengarkan dengan seksama atau memperhatikan dengan seksama itu video-video pembelajaran seperti ini, contohnya video pembelajaran micro teaching. Nah, ini akan menjadikan tugas bagi mahasiswa nantinya dalam membuat resume. Ya, nah ini, jadi dicari ini di channel saya. Channel saya itu di channel kuliah. Kemudian materinya itu sudah lama sekali, itu tahun 2018 udah saya posting. Kita lihat sebentar ya. Ini dan teman-temannya. Oke. Teman-teman, sebelum kita memulai Saya lihat sebentar. Nah ini. Jadi ini videonya video Kemendikbud yang ada di SMK ya. Jadi harapannya nanti video ini ditonton ya, ditonton. Kemudian di sini ada langkah-langkahnya ya, ada langkah-langkah kita belajar. Jadi kita belajarnya bagaimana dan kita mengajarnya untuk mensimulasikan nanti. Kan kalau di micro teaching ini kalian nanti akan ditugaskan untuk memperagakan bagaimana cara mengajar. Kemudian nanti teman sebaya atau teman di unit perkuliahan ini akan menilai, begitu juga dengan dosennya. Ya. Nah, itu tadi saya bilang di format ini sudah ada, format penilaian ini sudah ada gitu ya. Sudah ada penilaiannya, kriteria penilaiannya. Tapi sebelum untuk mensimulasikan, alangkah baiknya melihat video tayangan ini gitu loh. Ya. Misalnya, ini dia menggunakan metode pembelajaran problem based learning. Nah, di sini ada video-video aktivitas gitu ya, video-video aktivitas yang belajar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, nanti ditonton aja. Nah, sedangkan untuk format
micro teaching, begitu nanti di pertemuan berikut ini mahasiswa harus memberikan atau memposting video simulasi pertama terhadap langkah-langkah pembelajaran, ya. Nah, jadi di pertemuan kedua ini kalian mempelajari format penilaian, kemudian membuat video menonton video pembelajaran, kemudian mengklik ini ya. Jadi ini diklik video pembelajaran. Saya menyediakan di dokumen di Google Dokumen itu resumenya. Jadi dari seluruh video yang ditayangkan, kalian harus membuat resumenya. Ya. Nah, setelah nanti resume ini setelah diketik, ini diketik ya. Ini diketik ya, apa saja yang saudara temukan di video ini. Kemudian dibuat resumenya. Dan itu nanti dikumpul sesuai dengan limitnya. Nah, limitnya adalah 1 minggu. Limitnya adalah 1 minggu. Nah, itu dia ya. Nah, nanti saya bikin tugas. Jadi kalian harus buat di sini limitnya 1 minggu. Dan jangan copy paste. Kalau misalnya kita limitnya sekarang tanggal 14, makanya saya buat di sini batasnya itu adalah tanggal 21 Oktober. Ya, 21 Oktober jam berapa ya? Jam 7 pagi deh kayaknya. Jam 14.00. Oke, ini limit tugas kita. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, kemudian pada kriteria ini yang harus dipelajari oleh mahasiswa, yang pertama itu adalah saya coba ini. Oke. Nah, ini RPP harus dibuat. Jadi mahasiswa harus membuat RPP. Jadi yang bisa masuk kuliah micro teaching ini adalah yang sudah mengikuti perkuliahan perencanaan pembelajaran, kurikulum pembelajaran dan sebagainya. Makanya sudah dipastikan bahwasanya mahasiswa sudah bisa membuat RPP. Nah, faktor yang saya nilai gitu ya, instrumen yang saya nilai dan juga teman-teman sebaya nanti adalah kesesuaian rumusan, indikator dan dengan kompetisi dasar. Ya. Nah, kemudian kesesuaian materi dengan KD-nya dan dengan indikator kalau sesuai, kalau nilainya penuh nanti nilainya 4. Kalau rumusan indikator dengan KD-nya sesuai itu nilainya 4. Tapi kalau sebagian besar saja di RPP saya lihat sesuai, maka nilainya 3. Misalnya saya contohin mahasiswa namanya si Putri. Ya, ini simulasi pertama. Jadi simulasi pertama, apakah rumusan indikatornya ini sesuai? Makanya saya kasih nilai 4, saya kasih angka 4. Kalau misalnya sebagian besar saja sudah ini terpenuhi, saya kasih nilai 3. Nah, begitu seterusnya dari semua instrumen yang akan dipelajari. Jadi mahasiswa diharapkan untuk mempelajari dulu instrumen ini. Ya. Instrumen kesesuaian materi dengan KD, kemudian di sini Nah, di sini keragaman sumber belajar. Ada nggak keragaman sumber belajar? Nah, keragaman itu adalah beberapa sumber. Jadi sumber belajarnya banyak, gitu ya. Ada ditulis di itu. Misalnya menggunakan sumber belajar apa. Kemudian di sini ada keragaman kesesuaian metode. Kemudian kegiatan awalnya ada nggak, gitu ya. Kegiatan intinya ada apa enggak. Kemudian kegiatan akhirnya ada atau enggak. Kemudian kelengkapan instrumen dan alat evaluasi. Nah, khusus untuk RPP yang dibuat adalah format RPP tahun 2014 atau 2017, penyesuaian 2017. Sedangkan RPP yang baru itu yang tahun 2019, RPP 1 lembar itu saat ini belum kita gunakan. Ya, jadi saya usahakan dulu agar bisa kita sesuai dengan substansi dari perkuliahan micro teaching kita ini.
kita buat RPP-nya dengan RPP 2014 ya. Di sini ada kegiatan akhirnya, kelengkapan, kemudian pelaksanaan pembelajaran. Nah, pelaksanaan pembelajaran nanti di video simulasi nanti akan saya lihat apakah Anda nanti mempersiapkan siswa untuk belajar. Nah, dalam simulasi pembelajaran ini diusahakan nanti kalau ada waktu memperagakannya, posisinya kalian sebagai sebagai dosen, sekalian sebagai guru gitu ya. Kalian sebagai guru, kemudian mungkin teman-teman nanti menjadi siswanya. Atau boleh juga kalau misalnya ada tetangganya yang dipercaya bahwasanya tidak apa-apa gitu ya, kita coba pakai protokol kesehatan juga karena kita sekarang belajar micro teachingnya di masa pandemi. Mungkin kalau ada yang terpercaya, misalnya adik-adiknya itu juga boleh, atau tetangganya yang sekarang lagi belajar di rumah, itu bisa dijadikan dijadikan sebagai partisipan dalam proses pembelajaran. Tapi kalau misalnya ada waktu untuk bertemu dengan teman-teman dan itu bisa dipercaya, tetap menggunakan masker, tetap menggunakan standar protokol kesehatan, ya, jaga jarak, physical distancing. Nah, kita selenggarakan simulasi pembelajaran ini. Nah, jika ada terkendala pada kegiatan ini, please nanti saya di komen aja nanti di channel YouTube saya, atau di komen nanti di classroom kita, ya. Kira-kira begitu. Ini dalam pelaksanaan pembelajaran ya. Kemudian sudah dalam pelaksanaan pembelajaran, kemudian nanti akan saya lihat juga seluruh kegiatan ini juga dengan gayanya, kepribadiannya, disiplin atau enggak. Ya, disiplin itu mungkin nanti ini relatif ya, saya nilai. Apakah nanti ya disiplin ketika memberikan tugas simulasi, apakah nanti disiplinnya dia tepat waktu dalam menyelesaikan simulasinya, kira-kira begitu. Itu kedisiplinan yang saya nilai di sini. Biasanya kalau pembelajaran secara konvensional atau kita tatap muka itu bisa dinilai langsung gitu ya. Persiapannya dalam menyediakan bahan ajar, persiapan dia dalam mengajar gitu. Nah, itu bisa dinilai. Tapi kalau untuk pembelajaran online ini, itu yang bisa saya lihat gitu ya, kedisiplinannya. Nah, ini nanti saya nilai sendiri. Sedangkan mahasiswa nanti yang di atas saja, RPP-nya, kemudian persiapan atau kegiatan pembelajarannya. Penampilan juga dinilai. Ya, penampilan, pakaiannya apakah rapi, ya. Pakaian yang yang direkomendasikan dalam kegiatan micro teaching ini adalah pakaian dengan seragam putih hitam, ya. Jadi ketika simulasi nanti itu diperlihatkan pakaiannya, ya, dari pakaiannya dari atas. Kalau yang perempuan pakai jilbab warna putih, baju putih, rok hitam. Begitu juga laki-laki, pakaian bajunya baju hitam, celananya celana panjang warna hitam, ya, baju warna putih, celana warna hitam, kemudian menggunakan pantofel, sepatu, ya, sepatu. Bagaimana layaknya seorang guru, ya. Jadi digunakan sepatu. Kalau yang perempuan menggunakan sepatu menyesuaikan, ya. Nah, ini dari penampilan. Nah, nanti dari penampilan itu juga saya lihat kerjasamanya, ya, kerjasamanya adalah ada yang berperan sebagai murid, ada yang berperan sebagai guru. Kalau ini pertemanan ya, kalau ini kalian ada ketemu gitu ya, atau nanti ini aspek ini nanti saya nilai tersendiri lah gitu ya. Biasanya kalau yang di pembelajaran yang bertatap langsung, biasanya saya lihat itu ketika simulasi si mahasiswanya aktif juga sebagai seorang murid atau siswa, ya. Nah, itu mungkin nanti bisa saya nilai. Tapi kalau misalnya kalian tidak bisa untuk berkumpul dengan teman-teman nantinya, nah itu salah satunya mungkin akan saya nilai juga bagaimana teknik kerjasama di ruangan tempat kalian melakukan simulasi.
Ya, kira-kira itu aja. Nanti dipelajari aja ini ya, lembaran pengamatan ini. Itu akan berlangsung simulasi 1, simulasi 2, dan simulasi 3. Baik. Simulasi pertama gitu ya. Simulasi pertama itu kalian akan memposting video simulasi pertama itu di channel YouTube. Kemudian linknya itu dikasih ke saya. Ya, dikasih ke saya. Jadi limit kita membuat simulasi pertama kalau misalkan sekarang ini adalah tanggal 14 Oktober atau nanti mahasiswa yang masuk dengan saya itu ada yang tanggal 16, itu satu minggu setelah materi atau 2 minggu setelah materi, seluruh link atau video untuk simulasi pertama itu sudah dikirim ke saya atau diposting di tugasnya di Google Classroom. Ya. Nah, jadi contohnya begini. Nah, jadi kalau misalnya nanti di pertemuan 3 ini mungkin saya ngasih materi tentang RPP sedikit ya, tentang cara membuat RPP, bagaimana aktivitas, kemudian menilai tugas. Di pertemuan keempat, seluruh tugas simulasi pertama itu sudah ada. Nanti di pertemuan keempat ini saya akan posting satu persatu. Ya, mungkin bisa jadi kalau misalnya keanggotaan kalau di unit 3 ini berapa orang ya? Kalau anggotanya 11 orang, itu kita bagi 3 saja. Kita bagi 3 atau sekitar 4 orang posting gitu ya. 4. Jadi 4 video saya posting di sini. Ya, di pertemuan keempat saya posting 4 video dan seluruh teman-teman nanti menilai. Ya. Bagaimana cara menilainya? Penilaiannya adalah nanti saya bikin formnya. Kemudian kalian download ini. Download ini format penilaian ini. Ini di-download. Setelah ini di-download, kemudian nanti dikasih nilai kepada siswanya. Ya, misalnya saya contohin siapa ini ya? Saya contohin misalnya Putra Adinanda gitu ya. Nah, di Putra Adinanda oke. Nah, Putra Adinanda saya tulis di sini namanya Putra Adinanda. Nah, di sini saya tulis di sini Putra Adinanda. Nah, nanti teman-temannya ya yang menilai si Putra Adinanda adalah selebihnya. Artinya kalau misalnya kalian dalam satu unit itu ada 11 orang, dalam satu unit kelas dengan saya itu 11 orang, artinya apa? Yang menilai Putra Adinanda itu nanti 10 orang. Dan itu tugasnya juga dikirim. Ya, tugasnya dikirim melalui tugas dan nanti akan saya ambil. Ya, berapa, apakah dia Putra Adinanda nilainya 4, 3 atau 2 atau 1. Gitu ya. Nah, itu akan berlangsung sampai simulasi ketiga. Dan di simulasi ketiga baru keluar nilai. Ya, baru keluar nilai akhir kalian. Gitu kira-kira. Ya. Nah, ini misalnya di sini nih. Nanti keluar nilai sampai pertemuan ke-16. Jadi kalau saya usahakan kalau misalnya di simulasi keempat sudah ada 3 orang gitu ya. Simulasi 6 udah selesai simulasi pertama. Kemudian simulasi kedua itu pertemuan ke-7, pertemuan ke-8 dan pertemuan ke-9. Sedangkan setelah itu untuk simulasi ketiga itu pertemuan ke-10 atau pertemuan ke-11 nanti ya. 11, 12 dan 13. Nah, di pertemuan ke-14 kita nanti akan review. Ya, perlu diketahui untuk nilai ya, kalau misalnya performance kalian dalam simulasi 1, 2 dan 3 diambil rata-rata itu nilainya C, artinya micro teaching kalian tidak lulus. Karena syarat untuk micro teaching yang lolos itu hanya nilai A atau nilai B. Jadi diusahakan seluruh tugas dibuat, kemudian seluruh simulasi untuk diselesaikan. Ya, kira-kira begitu. Itulah yang bisa saya paparkan. Kemudian seluruh materi yang saya kasih ini itu diharapkan untuk dikomen, ya, dikomen. Jadi dari pemberitahuan dari akademik,
seluruh kegiatan yang kalian lakukan itu ada beberapa yang mau ditanyakan itu di komen di forum ini ya, di forum Google Classroom. Ya, supaya apa? Supaya untuk melihat aktivitas dari mahasiswanya, dan akademik akan mengontrol dan memonitoring seluruh kegiatan yang ada di Google Classroom ini. Jadi tidak semata-mata hanya antara saya dengan mahasiswa, tapi akademik punya andil untuk memonitoring kegiatan-kegiatan yang ada di Google Classroom ini. Demikian, itu saja untuk untuk pengantar pada mata kuliah micro teaching saya. Ya, saya harap dalam pertemuan berikutnya kita akan mengadakan streaming. Jika ada Q&A, jika ada sesi Q&A, tanya jawab, kita akan buka Google Meet nantinya ya, dengan streaming, atau bisa jadi kalau ada waktu kita pakai Zoom. Ya, demikianlah pertemuan awal kita. Jadi saya berharap mahasiswa fokus ya. Jika lolos nanti mata kuliah micro teaching, kalian bisa mengikuti kegiatan-kegiatan berikutnya seperti KPM, PPL, dan sebagainya. Ya. Nah, besar harapan saya dalam kegiatan ini kalian fokus, kalian memiliki sebuah semangat ya, memiliki sebuah spirit bahwasanya pembelajaran dengan online insya Allah kita bisa lalui dengan baik. Ya, meskipun ya adanya keterbatasan dalam kegiatan. Ya, begitu juga media yang akan disampaikan. Salah satunya keterbatasan kuota, keterbatasan sinyal, penyampaian mungkin materi yang dirasa tidak seklop pembelajaran secara konvensional ya, seperti yang kita rasakan sebelum wabah Covid ini. Tapi percayalah dan bersabarlah, insya Allah di masa yang akan datang kita bisa berjumpa lagi dan kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang lebih banyak lagi dan lebih produktif lagi. Ya, selalulah bersemangat dan tetap menjadi mahasiswa yang kreatif dan inovatif. Demikianlah pertemuan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.